Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini kita akan pergunakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita di sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pembelaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan di kesempatan sore hari ini Engkau berikan kami untuk kami bisa datang kepadamu di dalam ibadah. Tuhan, biar kuasa-Mu menolong setiap pribadi kami. Biar kuasa-Mu yang memampukan hidup kami untuk kami datang kepadamu. Sekali lagi, kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan. Baik para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu yang di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mengurapi dan Engkau memimpin kami dan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, kuasa-kuasa yang mencoba mengalihkan perhatian kami Tuhan, biar kami berseru dengan nama-Mu yang berkuasa Tuhan, untuk Kau patahkan segala kuasa-kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Biar pada sore hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi Tuhan, tetap kami berkata bahwa Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi Tuhan,
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita angkat sembah kita kepada Dia. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau Yesus, kami meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau yang baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang begitu baik atas hidup kami. Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang sudah memberikan kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah melimpahkan segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ku tinggikan
Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak, Kau terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. haleluya, haleluya. Engkau yang layak menerima sembah puji kami Tuhan. Engkau yang layak menerima keagungan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu tetap memimpin dan mengurapi kami. Kami akan belajar akan firman-Mu. Kami akan mengenal isi hati-Mu Tuhan. Tolong setiap pribadi kami, untuk kami bisa mendengar firman, untuk kami bisa mengerti akan firman. Hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, berserah hanya kepada Engkau. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan mengurapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Dia, kita akan belajar akan kemurahan Tuhan, kita akan belajar akan kasih Tuhan, kita akan belajar untuk mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua yang ada di sini menjadi umat, menjadi jemaat, menjadi orang-orang yang menjadi milik daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan
berikan atas hidup kita. Itu kita lalukan, itu kita lewatkan begitu saja. Tapi boleh pada malam hari ini, melalui firman Tuhan sebentar kita akan membaca. Sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik daripada Tuhan. Orang-orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima janji-janji Tuhan. Orang yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita pertahankan. Bahkan kita akan meningkatkan hidup kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mari kita akan membaca di Mazmur. Kitab Mazmur daripada Raja Daud ini. Pasal yang ke-17. Ayat yang sudah sering kita baca. Ayat yang sering sudah, bahkan kita sudah hafal akan ayat ini. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Saya ulang sekali lagi. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Raja Daud ini raja yang sangat luar biasa. Raja Daud ini bukan raja sembarangan. Raja Daud ini adalah pribadi yang luar biasa. Mulai dari kecil kita sudah dengar bagaimana Daud pada masa mudanya, juga pada masa dewasanya, dia adalah seorang raja. Seorang raja yang luar biasa. Dia sebagai raja tidak kekurangan apapun. Dia raja yang mempunyai kuasa. Dia raja yang begitu besar. Namanya terkenal. Dia raja bukan seperti raja-raja yang lain. Dia raja yang begitu luar biasa. Terkenal. Namun Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, meskipun Raja Saul ini begitu luar biasa. Raja Saul tidak kekurangan satu apapun. Raja Saul apapun yang diinginkan pasti dia dapat. Apa yang dia mau, pasti dia bisa. Apapun yang dia inginkan dalam hidupnya, pasti akan terpenuhi. Artinya, dia ini bukan raja yang sembarangan. Bukan raja yang seperti raja-raja yang lain. Tapi mengapa dia yang begitu luar biasa ini masih bisa berseru, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kepada Tuhan, sayapmu Tuhan. Seperti biji mata. Biji mata, kita semua punya biji mata. Bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita merawat biji mata kita yang begitu protektif sekali. Mungkin kalau kena panas kita pakai kacamata, kita pakai pelindung, supaya mata kita menjadi mata yang tidak rusak. Mata kita perlakukan begitu istimewa sekali. Kita lindungi, kita pelihara. Begitu juga kehidupan daripada Daud ini meminta, memerlukan, membutuhkan akan perlindungan daripada Tuhan.
memerlukan akan pemeliharaan Tuhan. Meskipun dia sebagai raja yang luar biasa, tetapi dia masih memerlukan akan kuasa daripada Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Masih memerlukan suatu perlindungan, masih memerlukan penyertaan daripada Tuhan. Meskipun dia sebagai raja yang besar, meskipun sebagai raja yang penuh kuasa, dia masih memerlukan kuasa Tuhan, memerlukan perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menjadi milik daripada Tuhan, akankah sikap kita seperti sikap daripada Raja Daud ini? Yang memerlukan, membutuhkan akan penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Begitu dia memohon kepada Tuhan, supaya dia diperlakukan, dipelihara, dilindungi dengan suatu perlindungan Tuhan yang istimewa. Terlebih kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang tidak seperti kelasnya seperti Raja Daud. Kita sebagai orang-orang biasa, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya sesuatu yang kita andalkan. Terlebih daripada itu, mari sikap yang Daud serukan kepada Tuhan itu juga sama dengan seruan kita. Meskipun dia sebagai seorang raja, dia orang yang berkuasa, tapi di dalam Tuhan, Raja Daud tetap memerlukan hal itu. Raja Daud membutuhkan hal itu. Raja Daud sangat-sangat perlu akan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Raja Daud memerlukan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sudah menyatakan, sudah mempunyai sikap seperti Raja Daud seperti itu, memohon dengan sungguh untuk pemeliharaan daripada Tuhan, untuk perlindungan daripada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, lebih lagi, dan lebih lagi. Bukan hanya pemeliharaan, bukan hanya perlindungan, tetapi dalam segala hal, dalam segala perkara, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Raja Daud memang berkuasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan. Dia tidak mengandalkan kuasanya. Dia tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menjadi atau menerima pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terlebih kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan membaca di suratan Roma. Roma pasal yang ke-8. Kita akan bersama membaca Roma pasal 8. Ayat yang ke-37. Terlebih dahulu, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya baca ulang lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bukan hanya mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan,
Bukan hanya mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan, tetapi kita dijadikan lebih daripada pemenang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Oleh Dia. Karena Dia yang telah mengasihi kita, yang telah mengasihi umatnya, yang telah mengasihi manusia. Kita semua yang ada di sini. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena Dia mengasihi kita semua, kita dijadikan orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita membaca pada pasal 8 ayat yang atasnya, ayat 31. Ini judul perikopnya, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 31, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ini yang dinyatakan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita yang dahulu menjadi orang asing, sekarang sudah menjadi milik Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Allah ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan? Karena kita lebih daripada orang yang menang. Menang dalam apa? Dalam segala hal. Menang dalam pencobaan. Menang dalam suatu pergumulan. Menang di dalam segala sesuatu yang menimpa hidup kita. Bisa keluar dari persoalan permasalahan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dia juga mengaruniakan segala sesuatu. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan buat kita. Segala perkara sudah disediakan oleh Tuhan buat kita semua. Kita yang sudah menjadi orang-orang yang menjadi miliknya Tuhan. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang-orang pilihan Allah sendiri. Orang-orang yang sudah dipilih. Orang-orang yang sudah dikhususkan, dipisahkan. Menjadi orang-orang pilihan Allah. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Raja Daud memang orang yang luar biasa.
Dia percaya kepada Tuhan. Dia orang yang berkuasa. Dia memiliki segala sesuatu. Tetapi dia tidak mengandalkan semuanya itu. Dia hanya mengandalkan belas kasihan daripada Tuhan. Dia mengandalkan kemurahan Tuhan. Kalau Allah, kalau Tuhan ada di pihak kita, di pihak Daud, siapa yang akan melawan? Siapa yang bisa melawan? Bahkan dia mengaruniakan segala sesuatu. Sebab kita, Raja Daud, orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Tuhan. Ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini janji firman Tuhan untuk kehidupan kita. Bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Bagi kita seperti Raja Daud, orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi raja. Orang-orang yang menjadi imam-imam. Kehidupan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Janji Tuhan atas kehidupannya, yaitu Dia menjadi pembela kita. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dia juga melindungi atas kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya. Kelaparan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat. Mari kita bawa kehidupan kita sebagai suatu kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi orang-orang, menjadi raja-raja, imam yang imamat. Imamat raja dalam kehidupan kita yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Yang sudah mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kita percaya akan janji firman Tuhan di sore malam hari ini. Seberapa banyak kita yang mempunyai pergumulan, seberapa banyak hidup kita yang mempunyai kerinduan, yang sudah kita katakan kepada Tuhan. Bahkan tadi Tuhan memberikan segala sesuatu, mengaruniakan segala sesuatu. Apa? Iya, segala sesuatu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, apa yang sudah menjadi kerinduan kita semua. Mari kita nyatakan. Kita katakan itu kepada Dia, Raja di atas segala raja. Imam besar yang memberikan pelayanan atas hidup kita. Kita katakan apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan hanya perkara jasmani, kalau perkara jasmani bagi Tuhan itu tidak ada sulitnya. Terlebih perkara rohani dalam kehidupan kita. Ini yang lebih penting di dalam Tuhan. Mari kita akan baca di Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 mulai saya baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini
Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian cari? Apa yang Bapak Ibu sekalian minta? Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengetok kepada Tuhan. Pintu kita ketok. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 saya lanjutkan saja. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan menyediakan segala sesuatu atas hidup kita. Bagi kita yang mencari, bagi kita yang meminta, bagi kita yang mengetok pintu, Tuhan akan memberikan. Pada kesempatan sore malam hari ini, kerinduan kita memang ada. Keinginan kita memang ada. Mari kita nyatakan kepada Dia. Tuhan bahkan akan memberikan, ayat yang ke-11 tadi, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Bukan saja memberikan, bukan hanya membuka pintu, bukan hanya kita mendapatkan, tetapi memberi yang baik atas hidup kita. Bahkan yang terbaik atas hidup kita. Ini luar biasanya Tuhan. Kalau sudah bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah bergumul begitu lama. Mungkin kita sudah berdoa begitu lama. Tapi yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Bahkan yang baik, yang terbaik untuk kehidupan kita. Bahkan lebih apa yang kita minta. Bahkan lebih apa yang kita cari. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari para pelayan untuk bisa mempersiapkan diri. Pada saat malam hari ini, Tuhan membuka pintu buat kita yang mau mengetok. Tuhan akan memberi buat kita yang meminta. Tuhan akan memberi kepada kita semua apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Dia. Jangan lewatkan kasih kemurahan Tuhan atas hidup kita. Biar dengan pimpinan kuasa daripada Tuhan, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak melakukan hanya menurut kehendak kita, tapi boleh kita undang kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita semua. Kuasa Roh Kudus kita undang hadir dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus kita undang untuk campur tangan. Kuasa Roh Kudus kita undang untuk bekerja dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil tempat di mana kita berada. Boleh Bapak Ibu sekalian duduk, boleh Bapak Ibu sekalian berdiri atau sujud. Ambil waktu, ambil tempat yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, yang mengurapi kita, yang memimpin kita. Seperti Raja Daud, dia memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita semua, itu yang kita perlukan. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudusku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Hembuslah Roh Kudus. Haleluya. Di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hembuslah Roh Kudus. Oh haleluya. Dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu Tuhan. Pulihkanlah gerejamu di akhir Haleluya. zaman. Berhembuslah. Terima kasih Yesus. Berhembus. Sekali lagi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Tuhan, kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Sekali lagi dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini.
kita sembah Dia. Oh, haleluya. 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 Berikan sembah kita hanya kepada Dia. Curahkan atas kami, oh, haleluya, haleluya, syukur padamu Tuhan, terima kasih. Atas hidup kami Tuhan, oleh karena kuasa kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkarya dalam hidup kami. Biar Engkau ada dalam kehidupan kami. Biar Engkau memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, datang kepadamu Tuhan, untuk memohon belas kasihan kemurahan-Mu, untuk memohon kebaikan-Mu atas hidup kami. Biar Engkau sendiri yang bekerja atas kehidupan kami, dalam setiap persoalan permasalahan kami, dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kami jalan keluar. Engkau sendiri yang memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu apa yang menjadi Tuhan pergumulan daripada kami semua. Terima kasih Allahku, Engkau yang sudah memilih kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu atas hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengetuk pintu, biar Kau bukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kami sidang jemaat-Mu Tuhan, yang dalam keadaan kelemahan biar Engkau kuatkan, yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang memerlukan kekuatan dalam hidupnya, yang membutuhkan akan kuasa-Mu pada malam hari ini, Engkau berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
sidang jemaat-Mu yang dalam kekurangan Engkau cukupi dengan berkat-berkat-Mu, yang dalam kelemahan Engkau berikan penghiburan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau tahu setiap pergumulan kami pada malam hari ini. Untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan atas kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kubuka hati Tuhan untuk Roh-Mu. Haleluya. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kubuka hati Tuhan, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan, Engkau yang sudah mengajarkan dalam hidup kami untuk mengambil sikap seperti Raja Daud. Meskipun dalam kekuatan, dalam kemegahan, dalam kemakmuran, tapi seperti Raja Daud merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, gereja Ebenezer di tempat ini, untuk tetap di dalam perlindungan-Mu, untuk tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau memakai setiap sidang jemaat-Mu, Engkau memakai setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Supaya kami semua Tuhan, Engkau pakai Tuhan di dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati Ibu Gembala, memberkati majelis, memberkati pengurus-pengurus gereja, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati kami semua sidang jemaat-Mu, kaum wanita, memberkati kaum muda remaja, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami percayakan segenap hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga kami. Kami percaya Engkau senantiasa membela dan memelihara hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah El Shaddai dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami tidak ada rasa takut, bimbang, susah dan cemas. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Allah menjagaku, menjagaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku, tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku,
Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah dalam kehidupan kita. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau sudah memberkati ibadah kami di sore malam hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah memberkati kami. Dan kami pada malam hari ini telah selesaikan ibadah kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima anugerah berkat kelimpahan yang dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita selesaikan ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name